Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada Gim apa ini? Gimana kabarnya Pak Zuhair? Alhamdulillah baik Bu, berkat doa Ibu. Iya, alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu Pak ya, Iya, amin. gini Pak Zuhair gitu ya, eee, setelah STS Pak ya? Mhm. Setelah sumetip tengah semester ini ternyata nilai beberapa anak yang di bawah KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran itu setelah saya kaitkan dengan apa ya, pembelajaran gitu Pak ya, itu ada yang bercerita bahwa dirinya memang kurang gemar membaca Pak gitu ya. Bagaimana siswa tersebut gemar membaca gitu ya. Dan, menurut Bapak, langkah-langkah apa ya agar siswa itu gemar membaca gitu ya Pak ya? Baik Bu, jadi tujuan Ibu hari ini untuk apa namanya, sharing tentang bagaimana supaya anak gemar membaca ya Bu ya? Iya. Mhm. Dari yang tadi Ibu sampaikan setelah tes sumatif tengah Mhm. semester, ada berapa persen tuh yang belum bisa apa namanya, nilainya masih kurang Bu? Kurang lebih 15% lah Pak. Nggak nyampe 10 kok Pak, heeh, nggak Iya nyampe berarti 10, hanya beberapa siswa aja. Hanya saja setelah saya panggil itu ternyata dia bercerita bahwa dirinya itu kurang gemar membaca. Jadi, dalam memahami soal terutama pelajaran bahasa Indonesia dan matematika gitu ya. Misalkan kalau bahasa Indonesia itu kan di situ, ada bacaan misalnya dalam soal, dalam bacaan di atas misalkan gitu ya, dompetku yang hilang misalnya di situ dituliskan cerita itu anak-anak suruh mencari kalimat transitif, 2 kalimat transitif yang ada di dalamnya gitu ya. Bagi Ananda yang, eee, pemahamannya cepat itu langsung langsung bisa menuliskan di dalam jawaban gitu. Tapi bagi Ananda yang kurang gemar membaca itu ternyata jawabannya tidak sesuai dengan kata atau kalimat dalam pertanyaan tadi gitu. Itu untuk contoh satu pelajaran bahasa Indonesia. Kalau pelajaran matematika dalam soal cerita kadang maunya soal itu carilah jumlah, misalkan hitunglah jumlah gitu. Ternyata dia tidak, kadang pemahamannya bukan jumlahnya, apa yang dibaca di awal itu yang dituliskan, misalkan seperti itu, misalkan. Itu untuk pelajaran matematika. Terus kalau pelajaran IPAS gitu, pelajaran IPAS kadang, eee, dengan soal yang hot, misalkan dengan soal yang hot gitu ya. Contohnya gitu, eee, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kita tahu, dalam lingkungan sekitar kita banyak pohon misalnya gitu ya. Misalkan terus, ada berapa pohon yang ada di sekitar rumahmu misalnya, misalkan sebutkan atau tuliskan 3 pohon yang ada di sekitar rumahmu. Terus berikutnya pertanyaan yang kedua, tuliskan bagian-bagian pohon yang ada atau yang kamu ketahui misalkan. Itu tuh kadang anak-anak tidak tidak memahami beberapa pertanyaan yang ada di dalamnya gitu ya. Hanya ya. saja langsung misalkan bagian pohon 1, 2, 3 gitu. Jadi tidak melihat soal sebelumnya apa yang ditanyakan gitu. Tapi mohon maaf Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah melakukan langkah-langkah supaya meningkatkan hasil belajar tersebut, Bu? Dalam hal ini saya mengidentifikasi bahwa yang pertama, nilai untuk bahasa Indonesia itu masih kurang. Iya, Kemudian yang kedua, pemahaman siswa juga masih bisa dikatakan ada beberapa siswa yang belum mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian yang ketiga, Ibu, identifikasi saya langkah apa supaya anak itu mau membaca atau bisa memahami dari bacaan tersebut? Apakah mhm. Ibu sudah melakukan apa hal-hal yang bisa meningkatkan minat baca atau pemahaman baca mereka, Bu? Kalau secara praktek, itu sudah Bapak ya, sudah kami, laksanakan. Yang pertama, kita membuat pojok baca,
gitu ya, membuat pojok baca, buku literasi siswa, terus jadwal literasi gitu ya. Jadwal literasi sudah, dan kunjungan literasi juga sudah gitu ya. Kunjungan literasi itu di perpustakaan, kalau kunjungan literasi kan di perpustakaan ya, di situ terjadwal sudah itu setiap minggu pertama di hari Senin gitu ya. Di situ sudah gitu ya. Dan di dalam jadwal buku literasi siswa itu dituliskan nomor, tanggal, hari, catatan dari buku yang dibaca tadi gitu ya. Dan rangkuman gitu ya, rangkuman kesimpulan dari bacaan yang dibaca. Dan di perpustakaan tersebut juga tidak hanya buku cerita ya, buku pelajaran pun juga ada yang berkaitan dengan pelajaran yang kita pelajari, Pak. Itu sudah dilakukan. Tapi Bapak Zuhairi bisa memberikan tambahan atau masukan ke saya supaya bisa lebih baik lagi gitu ya, dengan langkah-langkah yang sudah saya laksanakan tadi gitu. Ya, jadi kalau yang tadi Ibu sampaikan bahwasanya nilai dalam bahasa Indonesia itu masih kurang, kemudian berikutnya adalah pemahamannya juga dikaitkan dengan pelajaran yang lain, dan Ibu tadi sudah bagus, sudah membuat suatu langkah-langkah bagaimana mereka itu gemar membaca. Cuman di sini ada beberapa yang menjadi poin pembahasan, Bu. Itu dalam memahamkan siswa terhadap bacaan tersebut, biasanya Ibu dengan teknik apa ya, Bu, supaya mereka itu bisa membaca dengan paham? Mungkin salah satunya memahami tanda baca ya, tanda baca. Memahami tanda baca, terus maksud dari cerita gitu ya. Langkah-langkahnya itu satu persatu. Jadi memahami tanda baca dulu. Kadang anak-anak itu kalau membaca koma, titik itu tidak ada bedanya gitu ya. Dengan itu mungkin bisa memahami maksud dari, atau dalam pembelajaran atau soal dia bisa paham maksud soalnya gitu. Iya. Terus Ibu apakah sudah diajarkan tentang mana yang bagian subjek, kemudian predikat, objek, dan keterangan, apakah sudah dijelaskan juga ke siswa, Bu? Sudah, Pak. Itu yang dalam kalimat transitif, intransitif itu sudah disampaikan itu. Sudah disampaikan. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang memang belum paham 100% atau maksimal gitu, Pak ya. Makanya dalam pemahaman soal bahasa Indonesia dia kurang gitu. Ya, sedikit tambahan ya, Bu, supaya anak-anak itu memahami suatu soal, diperbanyak latihan membaca. Misalnya tadi Ibu menyampaikan soal cerita ya, soal cerita matematika, diberikan latihan yang lebih intensif. Ibu bisa memberikan atau meluangkan waktu pemahaman mereka. Tapi dari cerita Ibu tadi ya udah diberikan ya, Bu ya. Cuman tambahan dari saya seperti itu, Bu. Tambahkan latihan intensif, lebih banyak latihan membaca. Dan tadi Ibu juga udah bagus ya, kita membedakan antara tanda baca itu macam-macam tanda baca, kemudian menjelaskan fungsi-fungsinya, itu tentunya akan memberikan pemahaman mereka dalam memaknai suatu bacaan. Yang kedua, yang tadi Ibu sampaikan terkait masalah ini, Ibu udah memberikan ini nggak apresiasi bagi siswa yang nilainya bagus? Apakah Ibu sudah atau belum? Alhamdulillah Bapak, untuk Ananda atau siswa yang sudah mendapatkan nilai yang bagus itu sudah kami berikan reward ya bahasanya, Pak ya, hadiah atau reward. Dan reward itu tidak semua berbentuk barang gitu, Pak ya. Dengan pujian bisa hebat, alhamdulillah, pintar, misalkan seperti itu. Yang kedua dengan bentuk bintang prestasi bisa gitu ya. Dengan poin juga bisa gitu ya. Sudah Pak, itu sudah. Oh, sudah. Ibu sudah memberikan apresiasi atau reward kepada siswa yang nilainya bagus. Nilainya bagus sudah. Berarti masih tersisa sekitar 15% ya. Sebenarnya dari 15% itu memang angka yang umum sih, Bu. Tetapi sebagai guru ya risau juga ada meninggalkan 15% siswa itu sekitar 5 atau 6 orang ya yang pemahaman membacanya masih kurang ya. Kemudian kegiatan pembiasaan Bu udah dilakukan, Bu,
kegiatan Untuk pembiasaan literasi itu biasanya ya sebulan sekali, Pak. waktunya diperbanyak Bu, jangan sebulan sekali kegiatan literasi, bisa 1 minggu sekali hari membaca. Kalau Bisa di dilakukan di perpustakaan ya? kalau yang di kelas 1 minggu sekali, tapi kalau yang di luar kelas atau perpustakaan itu 1 bulan sekali, gitu. Oh begitu, iya, Ya. berarti sudah bagus ya. Rencana aksi Ibu selanjutnya bagaimana Bu? Alhamdulillah dari masukan Pak Zuhair tadi, ada beberapa hal yang harus saya tingkatkan lagi, yaitu dengan tambahan membaca, latihan lebih intensif, dan membuat jadwal secara rutin per minggu dan per bulan. Biar per bulan sekali, dalam artian terjadwal 1 bulan sekali, di dalam kelas 1 minggu sekali, itu dengan tujuan supaya anak-anak gemar membaca itu, Pak. Iya, Ibu. Terima kasih Bu Zuhair masukannya. Tambah satu lagi, jadikan kegiatan membaca itu sebagai kegiatan. Jadi di samping membaca, mereka itu belajar berkomunikasi dengan yang lain, sehingga mereka itu akan asik dalam kegiatan membaca. Bisa dilakukan di luar sekolah, di halaman, atau memang tadi yang tadi Ibu sampaikan sudah bagus di perpustakaan. Jadi intinya jadikan kegiatan membaca itu sebagai budaya sosial. Oke, siap Bapak. Siap, terima kasih masukannya. Iya, seperti itu yang bisa saya sampaikan Bu, dan komitmen Ibu ataupun saya untuk bagaimana, saya juga sama sih sebenarnya Bu, untuk bagaimana kita meningkatkan kemampuan pemahaman siswa itu dalam membaca. Ibu sendiri bagaimana untuk menanggapi seperti ini? Kemampuan untuk membaca. Tanggung jawab Ibu tadi, apakah memang siap untuk memberikan hal yang terbaik buat siswa terkait pemahaman siswa dalam membaca atau memahami suatu persoalan? Tanggung jawab Bapak ya, supaya dengan melaksanakan atau menerapkan gemar membaca kepada siswa gitu ya, kita bisa memantau atau mengontrol ya sampai di mana pemahaman siswa dalam memahami terutama pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Baik, setuju Bu. Saya juga insya Allah bareng sama Ibu untuk mari kita jadikan siswa atau peserta didik kita sebagai orang-orang yang melek literasi, baik literasi numerasi maupun literasi yang membaca tadi. Gitu. Apakah sudah cukup? Masih ada satu lagi Pak ya, bagaimana ya caranya agar siswa tersebut itu dapat dikontrol atau diketahui perkembangan kegemaran membacanya gitu? Ya, kita observasi dalam bentuk tabel, kita tanyakan saja kepada peserta didik. Gitu, Ya, observasi ya. Iya, observasi dengan tabel, misalnya kita bikin nama dari nomor 1 sampai nomor 30 siswa misalnya, kemudian kita observasi, ditanyakan apakah kamu sudah membaca hari ini atau minggu ini. Ya, kita tidak boleh merasa lelah Bu, harus senantiasa menanyakan, tidak boleh udahlah capek gitu ya. Tetapi kita senantiasa semangat untuk anak-anak didik kita. Berarti ini sama Pak ya, hampir sama dengan buku literasi tadi ya, buku literasi pengontrolannya seperti itu Pak Ya, ya? itu Oh, hampir sama. Oh gitu. Oke, siap. Makasih Pak. Terima kasih. Ya cukup Ini ya Bu. bisa ya. Terima kasih Pak masukannya dan banyak pemaparan yang saya ambil pelajaran, terutama menciptakan siswa-siswi kita untuk gemar membaca dengan tujuan dengan gemar membaca tadi untuk memahami soal, karena tadi tentang apa ya, Ananda atau siswa yang di bawah KKTP Bahasa Indonesia, Matematika dan IPAS, dengan harapan mudah-mudahan dengan gemar membaca tadi, dengan langkah-langkah yang bersama kita bahas tadi, anak-anak kita semuanya, siswa-siswi kita semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau prestasi yang terbaik. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ninik, semoga kita semuanya sukses, anak-anak kita sukses. Amin. Amin.